warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum wa iktafa atharuhum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa yakum jami'an. Teman-teman para mahasiswa dimanapun antum berada, alhamdulillah di pertemuan yang perdana ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Ibarat pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri, kemudian nanti juga teman-teman juga bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, ya biar saling mengenal ya, biar tahu ini mahasiswanya dari mana. Nah, jika suatu saat mau mampir ke gubuk kami, ya dipersilakan. Baik, Ana perkenalkan nama asli. Nama asli adalah Saif Hidayatullah Yusuf. Nah, nama asli. Nama kunyah Abu Khairah Az-Zahid. Karena alhamdulillah putra pertama Ana namanya Khairah Az-Zahid Hidayatullah. Nah, dari kunyahnya Abu Khairah Az-Zahid dan panggilannya Zahid. Nah, untuk sementara ini Ana tinggal rumahnya di perumahan Betawi Permai, Jalan Teratai, Blok G1 nomor 20, Jatirangga, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia ya. Nah, hari ini Ana sementara dalam rangka Birrul Walidain, Ana tinggal di Bandar Lampung. Nah, di Lampung dalam rangka berbakti kepada orang tua Ana sudah sepuh ya. Nah, Ana tinggal di perumahan Gria Mitra, Blok C1, Blok C nomor 10, Negeri Sakti, Pesawaran. Nah, Provinsi Lampung, Indonesia.
Kemudian latar belakang pendidikan, ya alhamdulillah. Yang pertama, Ana pernah kuliah di Universitas Muhammad Imam Saud, jurusan syariah. Kemudian yang kedua, sekolah tinggi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam KPI di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, Jakarta. Kemudian yang ketiga di jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Aulia Kota Bekasi. Kemudian untuk S2, alhamdulillah anak kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, jurusan Tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua di Institut Agama Islam Anur, Lampung. Nah, jurusan manajemen dan PAI. Nah, alhamdulillah ke depan mudah-mudahan Ana jadi doktor di bidang tafsir. Mudah-mudahan ya proses melanjutkan kuliah di Jakarta juga jurusan tafsir. Baik, itu sekilas tentang nama, alamat, kemudian profil singkat tentang pendidikan. Nah, kalau teman-teman ingin mampir ke rumah kami, ke gubuk kami silakan ya. Nah, untuk nomor teleponnya, untuk nomor WhatsApp-nya bisa di WhatsApp ke Ana. Nomornya dicatat ya. 08 52 53 24 05 23. Nah, Ana ulang sekali lagi 08 52 53 24 0852 nah 53 24 05 23. Ini nomor WhatsApp Ana. Bagi teman-teman yang ingin diskusi terkait dengan mata kuliah atau literasi pendidikan, nah, tentang kitab atau buku, silakan teman-teman bisa WhatsApp Ana. Nah, sekiranya Ana belum balas, berarti Ana sedang dalam perjalanan atau enggak sedang ngajar. Nah, seperti biasa, setiap mahasiswa tetap Ana sampaikan, khusus untuk Ana pribadi ya, tidak menerima syurhat. Nah, syurhat, masalah pribadi, masalah rumah tangga, dan sebagainya, Ana tidak menerima syurhat. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa semua ingin curhat, curhatlah sama Allah.
Nah, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan solusi terkait dengan problem yang teman-teman hadapi. Nah, tapi kalau teman-teman diskusi terkait dengan literasi, dengan pendidikan, dengan buku, ya insya Allah Anda bisa bantu. Nah, ini ya sekilas dari Ana. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan bagi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup, Ustaz. Ada pertanyaan bagi teman-teman? Cukup, Ustaz. Tidak, Ustaz. Cukup, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ada. Cukup, Ustaz. Ustaz. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang Ana, kami persilakan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini silakan teman-teman memperkenalkan dirinya, sebutkan nama, kemudian lulusan dan alamat. Silakan. Silakan teman-teman. Ya, Ustaz, mulai dari Ana mungkin, Ustaz. Perkenalkan, saya Osa Maliki dari Lahad, Sumatera Selatan, Ustaz. Baik, Ana mungkin selanjutnya, Ustaz. Ana Yopi Sonaji, Cukup. domisili di Baik, kalau Tangerang, begitu kita mulai ya. Baik, Ustaz, mulai aja, Ustaz. Kita Ya, Ustaz. mulai yang terkait dengan silabus mata kuliah ya. Yang pertama adalah pengantar. Kita mulai untuk silabus mata kuliah. Yang pertama pengantar mata kuliah yaitu tentang adab dalam perspektif pendidikan Islam, adab muta'addib, kemudian adab berfatwa, adab terhadap Allah Azza wa Jalla, kemudian adab terhadap Nabi Muhammad SAW, yang ketujuh adab terhadap Al-Quran, yang kedelapan adab terhadap diri sendiri, yang kesembilan adab makan dan minum, Farzat, suaranya putus-putus ya? yang ke-10 adab persaudaraan ya karena Allah, kemudian yang ke-11 adab terhadap pasangan suami istri, yang terakhir UMK ya. Nah, ini di antara silabus mata kuliah ada 12 kali pertemuan, nanti pertemuan ke-12 itu ada UMK. Nanti teman-teman semua bisa membagikan kelompok ya untuk buat membuat makalah ya atau presentasi. Nah, ini teman-teman bisa membuatnya, dibagikan ke teman-teman ya. Nah, untuk pengantar mata kuliah hari ini, kita akan awali dari ya kemungkinan di sini sinyalnya kurang bersahabat kayaknya.
Kedengaran suaranya? Terdengar Ustaz. Kedengaran, Ustaz. Ada Zat, Oh, Ustaz. tapi Terdengar Ustaz. putus-putus Tapi Zat. kadang putus-putus. Iya. Ustadznya mana? Kayaknya keluar deh. Oh, kirain diam. Jaringan. Pagi banget ya kuliahnya ya. Jam 6 udah mulai. Afwan, ini sinyal dan Pak Ana kurang stabil ini. Jadi keluar dengan sendirinya. Oh iya, Ustaz. Semoga Allah Bagus. berkati. Nah, Ustaz. Untuk ininya kelihatan nih adab dalam perspektif negara Islam. Kelihatan di monitor antum masing-masing. Nggak ada, Ustaz. Nggak muncul Nggak ada, Ustaz. Ustaz. Nggak muncul, Ustaz. Muncul ya? Kelihatan, Ustaz. Muncul ya?
Sebentar. Dari. Cek. Sedikit terkait dengan silabus mata kuliah ya yang sudah ditampilkan di layar sama Syekhuna Alberza ya. Nah, ini untuk pengaturan mata kuliah adab dalam perspektif pendidikan Islam. Kemudian adab muadib, adab guru, kemudian adab muta'adib, kemudian adab berfatwa, kemudian adab terhadap Allah Azza wa Jalla, adab terhadap Nabi Muhammad SAW, adab terhadap Al-Quran, dan juga adab makan dan minum, kemudian adab terhadap diri sendiri, kemudian yang terakhir ada persaudaraan karena Allah, adab terhadap pasangan suami istri. Yang ke pertemuan ke-12 UMK. Nah, ini bagi teman-teman nanti dibagi kelompoknya ya. Nah, di setiap kelompok mempresentasikan dengan tema atau judul yang didapatkan. Nah, untuk referensinya teman-teman bisa baca di kitab Adab Al-Mu'allim, Adab Al-Mu'allim karya Imam An-Nawawi, atau kalau teman-teman pernah baca kitab Syarah Muhadzab, Syarah Majmu' itu di bagian pengantarnya. Nah, ini di situ ada pembahasan tentang adab. Nah, kemudian yang kedua adab muta'alim karangan Imam Burhanuddin Ar-Zarnuji. Nah, kemudian yang berikutnya kitab adab alim wal muta'alim karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kemudian yang berikutnya
teman-teman bisa baca di kitab Adabul Alim atau Adab Muta'alim. Nah, ini karangan seorang ulama dari Timur Tengah ya, Ana lupa namanya. Ini kitabnya ada di rumah sebenarnya. Nah, ini Adab Muta'alim. Nah, itu juga bisa dilihat. Nah, kemudian di kitab Minhajul Qasidin. Nah, bisa juga teman-teman lihat. Kemudian kitab Minhajul Muslim juga ada pembahasannya. Kemudian di kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, yang cari yang ada tahqiqnya. Nah, ini juga ada pembahasannya. Nah, kemudian ada sebuah disertasi doktor dari Universitas Islam Ibnu Khaldun, nah, tentang adab. Nah, ini juga bisa teman-teman bacanya. Kemudian di kitab Tazkiratus Sami, nah, fi Adabil Alim wal Muta'alim, karangan Imam Ibnu Jamaah. Nah, ini Imam Badaruddin bin Jamaah Asy-Syafi'i. Nah, ini juga bisa teman-teman baca terkait dengan adab. Kemudian juga di kitab-kitab di Mausu'ah Adab. Nah, Mausu'ah Adab itu karangan Imam Baihaqi. Nah, juga ada pembahasan tentang adab. Nah, dan kitab-kitab yang lain. Nah, ini bisa teman-teman mengambil referensinya ya terkait dengan pembahasan adab dalam perspektif pendidikan Islam. Baik, untuk yang pertama kita akan saya sampaikan, kita akan diskusikan terlebih dahulu terkait dengan adab ya, adab dalam perspektif pendidikan Islam. Izin, Ana ingin menampilkan ini ya, yang sudah ini nggak bisa di-share screen, gimana caranya nih? Suaranya kedengaran ya? Ada. Terdengar Ustaz. Dengar Ustaz. Baik. Ana share dulu screen-nya ya. Screen-nya nggak bisa ya. Baik, kita awali dengan sejarah, definisi, dan makna adab. Kedengaran ya?
Kedengeran Ustaz. Ustaz. Dengar Ustaz. Baik. Terdengar Ustaz. Ini nggak bisa di-share screen-nya, Ana juga nggak tahu ini. Baik, Insert ada jika ya. bisa di-share di Ana grup. sampaikan terkait dengan sejarah, definisi dan makna adab. Nah, kalau kita lihat ya dalam sejarah kata adab ini sudah dikenal dalam bahasa Arab sejak zaman pra-Islam. Nah, menurut seorang orientalis asal Italia namanya F. Gabriel, makna adab ini berevolusi seiring perjalanan sejarah kebudayaan bangsa Arab. Nah, pemaknaan tertua dari kata adab ini merujuk pada suatu kebiasaan norma, tingkah laku, praktis dalam konotasi ganda. Nah, yang pertama, nilai tersebut dipandang terpuji, dan kedua, nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya saja, nilai-nilai kebaikan yang diwariskan pada masa pra-Islam ini merujuk pada realitas kesukuan dan kehidupan sosial masyarakat Arab ketika itu, baik sifatnya universal maupun dipandang baik oleh masyarakat tertentu. Nah, dalam penelitian Dr. Muhammad Ardiansah dalam bukunya yang berjudul Konsep Adab Said Muhammad Nuqib Al-Atas dan aplikasinya di perguruan tinggi, beliau menuturkan setelah masa Islam, bahasa Arab mengalami penambahan unsur-unsur spiritual dan intelektual dalam maknanya. Oleh karena itu, makna adab menjadi bermacam-macam. Pada awal Islam, adab berarti pendidikan atau at-takzib. Nah, dan budi pekerti, al-qulub, sebagaimana banyak disebutkan dalam hadis. Nah, lalu pada masa Bani Umayyah, adab juga bermakna pengajaran, yaitu at-ta'lim. Nah, beliau juga melanjutkan, oleh karena itu, orang yang mengajar tentang syair, khutbah, dan sejarah orang-orang Arab disebut sebagai mu'addib. Nah, kemudian pada masa Bani Abbasiyah, adab berarti pendidikan sekaligus pengajaran. Nah, setelah itu adab lebih dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu tentang kesusastraan. Nah, perubahan makna adab ini dari pra-Islam sampai zaman Islam boleh dikatakan sebagai islamisasi bahasa Arab. Nah, ini sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Atas, islamisasi bahasa Arab ini terkandung dalam reorganisasi dan reformasi Al-Quran terhadap struktur konseptual bidang-bidang simantik pandangan jahiliyah tentang dunia. Ya, nah dengan kata lain ada nilai-nilai baru yang dibawa dalam Islam, yang dibawa oleh Islam dalam memaknai bahasa Arab sekaligus mengakomodir nilai-nilai lama yang sejalan dengan Islam. Kata adab ini juga termasuk salah satu istilah yang mengalami islamisasi bahasa Arab. Nah, oleh karena itu, meski para ahli bahasa Arab Muslim sepakat dengan makna asal kata adab yang berarti undangan, mereka mereformasi makna adab dan menyempurnakannya dengan makna yang lebih islami. Teman-teman, suaranya kedengaran ya? Kemudian yang berikutnya definisi ya. Kalau nggak nanti kalau kurang kedengaran disampaikan ya. Kemudian definisi dan makna adab. Nah, kalau seorang Ibnu Manzur ya, Ibnu Manzur yang penulis kitab Lisanul Arab, ini misalnya ketika menyebut asal kata adab yang berarti undangan, maka maksudnya adalah menyuruh, mengajak, dan mengundang seseorang kepada
setiap perbuatan terpuji serta mencegah dari segala yang buruk. Nah, Ibnu Mansur juga mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum." Nah, yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan dari Allah, maka belajarlah dari jamuannya itu sesuai kemampuanmu, mastata'tum. Hadis riwayat 800 Al-Baihaqi dalam kitab Nah, di dalam hadis ini Al-Qur'an dibuat dibuat perumpamaan atau tasbih dengan jamuan. Nah, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan jamuan yang berisi kebaikan dan manfaat. Lalu Allah mengundang manusia untuk merasakannya. Nah, di Al-Quran diumpamakan sebagai jamuan ya. Nah, di orang yang membacanya akan merasakan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayyumi rahimahullah mencoba untuk mengaitkan kata adab ini dengan kondisi jiwa manusia. Nah, Al-Fayyumi mengatakan bahwa adab dibentuk dari pola kata dan tasrif. Nah, jadi polanya adabnya. Kata adab ini yang berarti latihan jiwa dan akhlak yang baik. Nah, kemudian pemaknaan adab Al-Fayyumi ini juga disepakati oleh Abu Zaid Al-Ansari. Menurutnya, membuat seseorang mencapai satu bahasa dalam pandangan ahli bahasa ya, yang di atas tadi ini terlihat bahwa kata adab itu sudah mengalami pergeseran makna dalam bahasa Isuzu ini sudah mengalami namanya transformasi semantik atau sudah mengalami islamisasi bahasa kandung unsur-unsur Islam bagi jiwa. Nah, adapun secara terminologis, makna adab ini telah disampaikan oleh banyak ulama. Nah, di antaranya sebagaimana berikut ini. Yang pertama ada Abul Qasim Al-Qusairi rahimahullah. Ini beliau wafat pada tahun 4605 Hijriah, yang menyatakan bahwa esensi dari adab adalah gabungan semua sikap yang baik. Oleh karena itu orang yang beradab adalah orang yang terhimpun ya sikap baik di dalam hatinya. Nah, kalau menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adab ini lebih dari sekadar sikap. Nah, substansi adab adalah aplikasi atau pengamalan akhlak yang baik. Nah, karena itu adab merupakan upaya aktualisasi kesempurnaan karakter dari potensi menuju aplikasi. Nah, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan makna yang berbeda untuk adab. Menurutnya, adab adalah pendidikan diri, lahir dan batin yang mengandung 4 perkara. Pertama, perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang. Nah, kemudian dalam pandangan Islam, meski aspek eksoteris dan esoteris manusia berbeda, namun saling terkait satu dengan lainnya. Sehingga aspek batin yang baik akan melahirkan perilaku terpuji, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan. Nah, kemudian menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad Al-Durjani, ini dalam kitab Ta'rifat ya. Nah, yang menyampaikan definisi dari tentang adab ini, yang mendefinisikan bahwa adab dengan pengetahuan yang menjaga pemiliknya dari berbagai kesalahan, juga memposisikan adab sebagai pengenalan atau makrifat. Nah, ini kalau kita lihat dari berbagai definisi para ulama,
terlihat bahwa adab bukan lagi istilah yang berdiri sendiri, akan tetapi terkait erat dengan konsep lain dalam Islam, sikap, pengamalan, kebaikan, dan keutamaan. Nah, oleh karena itu tidak salah ya jika dikatakan adab ini disebut sebagai kata yang singkat tapi padat maknanya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat adab di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kita lihat adab dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian kata adab dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat kata adab dengan berbagai derivasinya atau tasrifnya tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lihat kata adab dengan bentuk tasrifnya, perubahannya, ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ditafsirkan dengan perintah untuk menanamkan adab dan mengajarkan ilmu, yaitu surat At-Tahrim ayat 6, yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini ayat ini menurut ahli tafsir di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, sahabat mulia ini menafsirkan ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan tafsiran adibuhum wa anlimuhum. Adibuhum wa anlimuhum. Nah, didiklah mereka dengan adab dan ajarkanlah mereka ilmu. Nah, ini tafsir daripada ayat di atas. Nah, kemudian tafsiran ini juga disepakati oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ini kalau antum lihat di kitab Adab Al-Mufrad pada bab adab al-walid wa birruhu li waladihi, adab ayah dan kebaikannya untuk anaknya. Nah, ini Imam Bukhari mengutip pernyataan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kebaikan itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla dan adab itu datang dari orang tua. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah orang tua tidak boleh hanya menunggu kasih sayang Allah agar anaknya menjadi manusia beradab. Akan tetapi harus ada usaha, ikhtiar dari orang tua untuk menanamkan adab pada anaknya. Karena hal itu merupakan amanah Allah kepada dirinya. Nah, ini menurut Imam Al-Bukhari. Kemudian untuk membentuk adab pada diri seseorang, menurut Abu Hafiz Syihabuddin As-Suhrawardi rahimahullah ada dua macam. Yang pertama, tidak perlu adanya latihan. Nah, latihan tambahan lagi, ini berlaku pada sebagian orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan hati kepadanya. Ini sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi yang lainnya. Yang kedua, membutuhkan latihan yang lama. Ini berlaku pada kebanyakan manusia karena hati mereka tidak sekuat para nabi. Nah, seperti kita ya. Nah, oleh karena itu mereka membutuhkan bimbingan dari guru untuk mengubah karakternya menjadi perilaku yang baik. Nah, kemudian dari pandangan ulama ini, meskipun kata adab tidak ditemukan dalam Al-Quran, namun tafsiran-tafsiran yang ada menguatkan bahwa adab merupakan bagian sangat penting dan utama dalam pendidikan Islam. Adab adalah hak setiap anak yang harus ditanamkan oleh setiap orang tua dan guru sebelum berserah diri kepada karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, bisa dipahami, bisa apa? Kedengaran suaranya ya? Jelas, Ustaz. Baik, kita lanjut. Nah, Ustaz. Kata adab dalam hadis. Nah, kita lihat adab dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
Adapun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata adab ini bisa ditemukan dengan berbagai macam makna. Nah, di antaranya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, adab yang berarti firman Allah. Abdullah bin Mas'ud an illa wa huwa ballahi al-Qur'an. Nah, dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bukanlah seorang pendidik kecuali ia senang diberikan adab kepadanya. Diberikan adabnya ya. Bukanlah seorang pendidik kecuali ia senang diberikan adabnya. Dan sesungguhnya adab Allah itu adalah Al-Quran. Nah, ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi bab keutamaan orang yang membaca Al-Quran nomor 3364. Nah, kemudian artinya seorang pendidik itu harus senang hati jika disampaikan, harus senang hati kita jika disampaikan firman Allah kepada kita. Ia harus senang membaca, memahami, dan mengamalkan serta menyebarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, adab yang berarti perilaku. Nah, ini sunan beliau, nomor hadisnya timu auladakum wa ahsinu adabahum. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Nah, dalam hadis ini cara latihan jiwa dan akhlak yang ini juga bisa ditemukan dalam hadis lain Ahmad nomor 15439 dalam Musnad Ahmad, kemudian Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Sahihain ya, nomor 7679. Nah, dalam yang bunyinya manahala walidun waladuhu afdal min adabin hasanin. Nah, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya lebih baik dibandingkan dengan adab yang baik. Nah, ini menurut para ulama untuk membentuk perilaku peringatan, bahkan sampai pukulan dengan cara yang baik agar ia terbiasa melakukan hal yang baik dan menjauhi yang buruk. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah juga berpandangan bahwa sumber adab itu